نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. InsyaAllah paling lama 15 menit insyaAllah. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumahnya. Inilah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat di atas muka bumi, bukan satu provinsi, bukan di suatu negara, tapi di atas muka bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mulia daripada masjid itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairu biqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ialah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk tempat di atas dunia ialah pasar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang paling mulia di atas dunia hadirin mulia. Karena berapa banyak sekarang hadirin mulia di subuh hari ini, mereka hadirin mulia telah datang, telah menuju kepada tempat yang paling jelek, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 24 jam di pasar hadirin mulia. Maka kita bersyukur hadirin mulia. Dan ini adalah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu taufik dan hidayahnya, karena semua hadirin mulia tidak diberikan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hadirin mulia, kita ini termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia hadirin mulia. Kenapa bahagia? Walaupun mungkin sekarang maaf kita banyak hutang atau apa hadirin mulia, ya. Mungkin kita sedang susah, sedang sedih hadirin mulia, tapi justru kitalah yang paling mulia hadirin mulia. Pada saat ini kitalah yang paling berbahagia di atas dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kita ini termasuk orang-orang yang gembira hadirin mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, basyiril masya'in, berikanlah kabar gembira. Bagi siapa? Ya, kabar gembira untuk siapa hadirin mulia? Al-masya'in, orang yang melangkahkan kaki dia untuk kemana? Untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang paling mulia hadirin mulia. Justru kita yang paling bahagia pada saat ini. Bahkan bukan sekedar bahagia di atas dunia, tapi bahagia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kabar gembira kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bin nurit tam yaumal qiyamah. Dengan cahaya nanti yang sempurna yang Allah akan berikan pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, pada gelap gulita hadirin mulia. Kita bersyukur hadirin mulia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua perkara hadirin mulia yang Allah minta dari kita. Jadi Allah minta dari kita hanya dua perkara saja. Apabila kita berikan dua perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 9 perkara kepada kita. Apabila kita tunaikan dua perkara ini, Allah akan berikan, ya, imbal baliknya menjadi 9 hadirin mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman dalam surah At-Taubah hadirin mulia,
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Sudah jelas hadirin mulia, satu ayat, dua ayat Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sebenarnya hadirin mulia, diri dan harta kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Diri harta kita dan diri harta seorang beriman ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah beli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berikan, Allah sendiri yang beli, hadirin mulia. Seperti apa ini, ya? Jual beli seperti apa, hadirin mulia? Muamalah seperti apa yang Allah inginkan dari kita? Allah telah berikan kita jiwa, makan, minum, ya, harta Allah telah berikan. Malah apa yang Allah berikan ini Allah beli lagi. Belinya bukan dengan 100 juta, 1 miliar, bukan, dengan surga Allah beli, hadirin mulia. Jadi bukan main-main, hadirin mulia. Jadi seorang beriman ini kalau dia gunakan hartanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berinfak, dia sedekah untuk anak yatim, untuk madrasah, untuk masjid, hadirin mulia. Dia gunakan dirinya dia juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, hadirin mulia, salat, zakat, haji. Dia kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan diri dia sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah beli hadirin mulia orang seperti ini, hamba seperti ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan, hadirin mulia. Perumpamaannya adalah kalau kita punya uang sekarang, hadirin mulia. Kita punya uang, kita datang ke toko beras, hadirin mulia. Ke toko beras, ya. Maka yang kita inginkan apa dari toko tersebut? Kita inginkan adalah beras, ya. Kita nggak perlu dengan uang, karena niat kita untuk membeli beras. Niat kita untuk membeli beras. Yang kita inginkan adalah beras. Nggak perlu dengan uang, karena pada saat ini kita punya uang. Tapi berbeda dengan si penjual, hadirin mulia. Si penjual inginnya uang, bukan beras. Kalau si penjual, hadirin mulia, inginnya uang, karena beras sudah banyak dia. Yang dia inginkan adalah uang, hadirin mulia. Jadi ada tolak belakang, hadirin mulia. Si pembeli ingin beras, tidak inginkan uang, tapi si penjual ingin uang, tidak inginkan beras. Maka ini muamalah, hadirin mulia. Ini contoh yang simpel, yang sederhana, hadirin mulia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dari kita rumah kita, enggak ingin, Allah enggak mau, hadirin mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan motor kita, tidak, hadirin mulia, atau pangkat dan jabatan kita, tidak. Yang Allah inginkan dari hambanya hanya diri, hadirin mulia, dan hartanya. Allah enggak perlu dengan surga, hadirin mulia. Ya, Allah enggak butuh dengan surga. Tapi kita butuh dengan surga, ya. Kita yang butuh dengan surga sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak butuh, tidak perlu dengan surga, hadirin mulia. Maka seorang beriman kalau dia gunakan, hadirin yang mulia, harta dan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surganya Allah akan berikan, hadirin mulia. Maka setelah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang beriman ini dia telah berikan, ya, harta dan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan sekedar surga saja yang akan dia dapatkan, bahkan sifat-sifat orang-orang saleh pun Allah akan tanamkan 9 sifat, hadirin mulia, dalam diri dia. Ya. Apa lanjutannya, hadirin mulia? At-taibun, ya. Dia selalu bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bertaubat terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kekhilafan-khilafan dia, dari kesalahan-kesalahan yang telah dia buat, ya, dosa-dosa yang telah dia buat. Maka yang pertama Allah akan berikan sifat taubat dalam diri hamba tersebut, ya. Allah akan berikan sifat taubat dalam diri dia. Al-hamidun. Yang kedua, hadirin mulia, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dia puji, hadirin mulia. Baik itu sedikit maupun banyak, selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah la in syakartum la azidannakum, ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kasih sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Karena juga semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak ada, hadirin mulia, bagi orang-orang beriman ini kecuali dua sifat, hadirin mulia, ya. Kecuali dua sifat. Sifat sabar dan sifat syukur, ya. Sabar dan syukur. Ini sifat orang-orang beriman, hadirin mulia. Ditimpa kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketika dia ditimpa musibah, hadirin mulia yang mulia, maka dia bersabar juga. Ini pun dia bersyukur, hadirin, pada hakikatnya. Tidak menggerutu, tidak marah-marah, tidak mengatakan wah bagaimana Allah tidak adil seperti ini. Dia tidak, hadirin mulia. Maka itulah sifat orang-orang beriman, hadirin mulia. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hadirin mulia, man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala an-na'ma'i, ya, falyakhruj min dunyaya wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak sabar dengan balakku, dengan cobaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa lam yarda bi qada', tidak ridha dengan ketentuanku dan keputusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, walam yashkur 'ala an-na'ma'i, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada dia, falyakhruj min dunyaya, dia keluar dari duniaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana, hadirin mulia? Kita mau kemana? Dunia milik Allah, mau kemana kita, hadirin mulia? Makanya cuma dua sifat itu saja, syukur dan sabar, ya. Apapun yang Allah telah berikan pada kita, kita syukur dan sabar, hadirin mulia. Maka alhamidun, at-taibun, al-abidun. Yang kedua al-abidun, ya. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin mulia. Jadi yang pertama at-taibun, kemudian al-abidun, al-hamidun, ya. Yang ketiga itu memuji, yang kedua tadi al-abidun. Selalu beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak punya apa-apa, hadirin mulia, tapi ibadah dengan senyuman, hadirin mulia. Itu juga ibadah, hadirin mulia. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, hadirin mulia, salah seorang sahabat, Abu Damdam nama beliau, hadirin mulia, enggak punya apa-apa. Harta enggak punya, ya. Rumah pun biasa-biasa saja, hadirin mulia. Ya, barang-barang dalam rumah pun tidak ada, hadirin mulia. Tapi suatu saat, hadirin mulia, beliau bersedekah, hadirin mulia. Sedekah dengan apa, hadirin mulia? Kata beliau, ya Rabb, inni atasaddaqu bi'irdi. Ya Allah, di malam hari sebelum tidur dia mengatakan, ya Allah, saya bersedekah, ya Allah, dengan harga diriku, ya Allah. Karena enggak punya uang. Biasanya kalau orang bersedekah dengan uang, dengan apa-apa yang dia punya, tidak. Ini, hadirin mulia, biasanya. Tapi Abu Damdam, hadirin mulia, beliau bersedekah dengan harga diri beliau. Maksudnya apa, hadirin mulia? Ya Allah, siapa saja yang menyakitiku hari ini, ya Allah. Siapa saja yang menggunjingku hari ini, ya Allah. Siapa saja yang menggibahku pada hari ini, ya Allah. Siapa saja yang telah memukuliku pada hari ini, ya Allah. Aku maafkan semuanya, ya Allah. Aku sedekahkan, ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka, ya Allah. Itulah sedekahku pada malam hari ini, ya Allah. Karena aku tidak punya apa-apa, ya Allah. Itulah sedekahnya Abu Damdam, hadirin yang mulia. Maka di malam hari, hadirin mulia, beliau bersedekah seperti itu. Di pagi harinya beliau sholat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasaddaqa lailah, diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tadi malam bersedekah? Diam semua sahabat, enggak ada yang bersedekah semalam. Yang kedua kali Nabi tanyakan, man tasaddaqa lailah, siapa yang tadi malam bersedekah? Enggak ada yang berdiri juga, hadirin mulia. Yang ketiga kali Nabi katakan, man tasaddaqa lailah, siapa yang bersedekah tadi malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Abu Damdam radhiyallahu taala, ana ya Rasulullah, saya yang bersedekah tadi malam, ya Rasulullah. Dengan apa kamu bersedekah, wahai Abu Damdam? Ana atasaddaqu bi'irdi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah bersedekah dengan harga diriku, ya Allah. Aku telah memaafkan semua orang-orang yang berbuat salah kepada aku.
Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallah yaqbalu shadaqataka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu tadi malam wahai Abu Damdam. Langsung kes hadir mulia. Nabi katakan, Nabi sabdakan di pagi harinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahnya Abu Damdam radhiyallahu taala anhu. Al-abidun hadir mulia. Sudah beribadah, itu juga ibadah hadir mulia. Yang ketiga al-hamidun. Kemudian as-saihun, yang keempat as-saihun, ya. Selalu pergi hadir mulia untuk menjumpai orang-orang yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rekreasi, istilahnya rekreasi hadir mulia. Tapi rekreasinya ini bukan untuk kepada kebun binatang atau naik gunung, mendaki gunung, kemudian ke lautan pantai, bukan hadir mulia. As-saihun, ya. As-saih ini berjalan di atas muka bumi, mencari orang, mencari rezeki, mencari orang yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya as-saihun hadir mulia. Mengajak orang, mengajak saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kelima ar-raki'un. Dia selalu berrukuk hadir mulia. Rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tadurukkan diri dia, ya. Rendahkan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam as-sajidun. Selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari-hari dia gunakan waktu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan rukuk dan sujud hadir mulia, maka orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawa dia dalam keadaan rukuk dan sujud hadirin mulia. Orang yang menghabiskan waktu dia untuk baca Al-Qur'an hadirin mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawa dia dalam keadaan membaca Al-Qur'an hadirin mulia. Tapi naudzubillah min zalik, di selain itu hadirin mulia, banyak saudara-saudara kita sedang perkara-perkara yang tidak baik hadir mulia. Maka karena hari-hari dia gunakan seperti itu, waktu dia, diri dia, harta dia, maka Allah cabut juga, ya, nyawa dia dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. As-sajidun. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf, ya. Selalu mengajak orang untuk kebaikan, ya. Selalu mengajak orang kepada kebaikan hadir yang mulia. Dimanapun dia berada hadir mulia, mengajak, cuma mengajak hadir mulia, bukan mengajar. Kalau mengajar tugasnya orang-orang alim, orang-orang ulama hadir mulia. Tapi kalau mengajak, ini tugasnya semua kita mengajak hadir mulia. Bahkan Allah pun mengajak tuan-tuan yang mulia. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Maka kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 wan nahuna 'anil munkar, ya. Wan nahuna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran hadirin mulia. Kalau ada yang belum salat, kita ajak hadirin mulia, jangan seperti itu. Kita ajak pada salat hadirin mulia. Ini kemungkaran. Sekarang orang mengatakan, oh zina itu dosa besar, minum khamar dosa besar, mencuri, berzina dan sebagainya dosa besar. Semua dosa besar hadirin mulia. Tapi kenapa tidak ada sekarang dalam diri manusia orang yang meninggalkan salat itu adalah dosa besar? Padahal dalam kitab Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi hadir mulia, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak dosa-dosa besar di situ hadir mulia. Dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat itu adalah dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang biasa-biasa saja, seakan-akan itu adalah bukan dosa besar. Justru setelah syirik hadir mulia itu adalah dosa besar hadir mulia. Orang-orang yang meninggalkan salat. Maka ini perlu kita ajak hadir mulia, ya. Kita jauhkan orang-orang dari perkara tersebut sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ke-9 wal hafizuna li hududillah, ya. Wal hafizuna li hududillah, orang yang menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan, kemudian larang-larang Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan hadirin yang mulia. Maka kalau kita hadir mulia dua perkara tadi kita buat, ya, kita berikan ke hadapan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, harta kita hadir mulia, maka Allah akan berikan hadir yang mulia 9 sifat ini kepada kita, ya. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semua bersedia insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menggunakan harta kita, waktu kita, diri kita ini untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirin mulia mengistiqomahkan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menyambut nyawa kita sampai hadirin mulia dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita inginkan semua hadirin mulia.
Karena kematian tidak ada yang tahu hadirin mulia. Maka sejauh mana kita menggunakan menyibukkan diri-diri kita hadirin mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamutuna kama tuhyun, ya. Kalian ini hadirin mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan meninggal, akan mati, ya, dalam keadaan seperti apa kalian hidup, ya. Sebanyak mana kalian hidup menggunakan atau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyambut nyawa-nyawa kalian. Wa tub'atsuna kama tamutun, dan Allah nanti hadirin mulia pada hari kiamat akan membangkitkan kita sebagaimana kita dalam keadaan mati hadirin mulia. Dalam keadaan apa kita mati, maka dalam keadaan itu pula Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita di padang mahsyar nanti. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya hadirin mulia kepada kita semua, sehingga kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan kita pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada salah hadirin mulia, saya mohon maaf, ya, karena masih belajar, dan semua kesalahan itu dari kebodohan saya sendiri. Al khata' wan nisyan wal ghalatat minni, ya. Kan tapi semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita apa-apa yang dari kebenaran ini kita bisa ikutin hadirin mulia, dan dari keburukan-keburukan ini kita bisa jauhi. Untuk sempurna majelis hadirin mulia, kita sama-sama tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.